Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Guru Geografi. Kali ini kita lanjut lagi ya untuk membahas soal latihan PPPK atau CPNS Guru Geografi. Ini bagian kedua yang kemarin sudah nomor 1 sampai 5. Jangan lupa untuk subscribe dan share dan nyalakan loncengnya supaya nanti update terus kalau ada soal-soal yang baru. Ini soal dari soal UP yang pernah saya laksanakan ketika PPG ya. Jadi ya mudah-mudahan sih soalnya nanti di PPPK itu nggak jauh beda gitu ya. Yang penting kita mempelajari pola soal. Oke, ini soal mengenai masih agak nyerempet ke pemilihan media-media nih kalau nomor 6 sampai 10 ini ya, jadi pedagogis. Nah, di kita lihat contoh nomor 6 kayak gini. Media pembelajaran yang paling sesuai untuk menjelaskan lokasi tempat secara manual ya pada atlas dengan memberi keterangan halaman, kode tempat, dan nama, yaitu apa? Foto udara, peta dunia, gambar rotasi bumi, gambar revolusi bumi, global. Ini pemilihan media. Oke, ini sebetulnya kalimatnya juga kalau menurut saya sih agak lumayan bingung sih ya. Yang ini yang buat kan dosen mungkin ya, saya nggak tahu sih. Ya, tapi kalau di pandangan saya sih kalimatnya agak agak rancu gitu ya, mungkin agak susah ditangkap oleh otak gitu. Jadi itu saya sih mungkin saya punya sedikit kekurangan ya, tapi nggak tahu kalian seperti apa. Ini jawabannya apa coba kalian tebak dulu ya. Mungkin kita lihatnya kata kuncinya aja ya, kita ambil ya, pen. Kata kuncinya di mana? Menjelaskan lokasi manual. Oke, manual pada atlas. Ini disebutnya pada atlas ya kan. Di sini ada memberi keterangan halaman, kode tempat, nama. Mungkin ada dua media nanti ya, gimana cara menggunakannya gitu kan, ditambahin ada keterangan halaman, kode tempat, nama. Kalau yang berkaitan dengan atlas, atlas itu kan kumpulan peta yang dibukukan. Nah, lalu apa media lain yang kira-kira berkaitan bisa dikaitkan dengan atlas gitu ya. Kita bisa memberi keterangan, memberi kode tempat dan nama sesuai dengan yang ada di atas. Ini jawabannya foto udara yang A. Mungkin sih logikanya misalkan ini di atlas ada peta, misalkan ini peta kecamatan A. Nah, nanti ini disesuaikan, misalkan ini halaman berapa adanya di atlas, mungkin ya kode tempatnya apa, nama tempatnya apa, mungkin itu ya. Jadi kita punya dua media yang dipakai. Misalkan satu ada atlasnya, ya ini atlas A. Nah, nanti dikaitkan di sini disamakan kodenya ya, ada halaman berapa di sininya, di atlasnya kode tempatnya apa ya, nama tempatnya juga apa. Misalkan ini kecamatan Cigelis atau apa gitu ya, Cihaur atau kecamatan Banjarmasin atau apalah gitu ya. Karena ini sih kalau gambar rotasi ini nggak nyambung ya, ini enggak. Ya pastinya guru-guru itu bingungnya antara mungkin ke yang ini global, peta dunia, foto udara. Jadi kalau saya jawabannya dulu itu apa ya, saya lupa. Tapi ini kuncinya itu yang A. Nah, ini ya kuncinya yang A. Nah ini untuk pembahasan dari materinya itu tentang materi ini media pembelajaran. Ini hampir semua nomor 6 sampai 10 itu media. Jadi pahami ada media-media itu ada media audio visual gerak kayak jenis-jenisnya. Ada media visual diam, semi gerak, audio, media visual bergerak, media visual diam. Nah ini sebetulnya bagaimana pengaplikasian kita di lapangan. Ini tuh sebetulnya berkaitan dengan apa-apa yang kita lakukan. Tapi kan kadang kita itu memang jarang membaca gitu ya. Yang penting kan tahu ya. Oh kita ngajar pakai slide itu. Tapi kita nggak paham itu media visual apa, bergerak kah, audio diam atau apa. Karena ini kan teoritisnya. Kita kebanyakan seringnya di lapangan gitu ya. Maka memang ya dibaca lagi aja deh. Itu kan namanya juga
mengikuti aturan pemerintah ya, berjuang untuk lulus tes. Jadi apa yang ada di lapangan tuh kita tambahkan pengetahuannya dengan konsep kayak gininya. Biar nanti make sense ya, biar ketika mengerjakan soal kita tidak terlalu bingung, itu sih tujuannya. Yang penting jangan mengeluh aja, coba diperjuangkan aja, silakan. Ya gitu. Nomor 7, salah satu alternatif mengatasi ketiadaan alat dan bahan untuk mencapai kompetensi dasar menganalisis citra indraja untuk perencanaan kajian tata guna lahan yang paling efektif di daerah terisolir. Kata kuncinya di sini, daerah terisolir. Oke. Yang A, pengamatan fenomena lahan di lingkungan sekolah. Kemudian observasi ke lab spasial, penugasan di rumah dengan internet, guru pembimbing diskusi terkait pengembangan materi, mendesain sketsa atau peta mental mengenai kondisi. Oke, baik. Kata kuncinya daerah terisolir. Jadi kita indah aja ya. Kalau daerah terisolir, mana mungkin ada kita bahan-bahan terkait citra indraja ya, apalagi internet mungkin ya. Kamu misalkan ditugaskan ke daerah 3T, nggak ada citra indraja, alat medianya. Terus gimana caranya? Ya ke lapangan lah ininya yang A jawabannya ini. Kita observasi fenomena lahan di sekitar lingkungan sekolah, jadi tata guna lahannya kelihatan. Oh, di sini ada kebun sawit, di sini ada sungai, ada pemukiman transmigran itu ya. Jadi langsung ke lapangan gitu. Nah, ini kan kondisional, makanya memang pemilihan media itu tergantung dengan kondisi lingkungan kita. Ya, sebetulnya guru-guru kita kreatif, pasti tahu lah, paham gimana caranya mengakali media-media itu ya. Hanya saja kalau dibuat soal kayak begini, tulisan gini, kadang kita bingung juga, bukan? Sebetulnya jawabannya tahu gitu, tapi kadang memang bingung karena kita tidak sering-sering ngerjain soal tes ini ya, kita lapangan kan ke guru-guru itu ya. Jadi ini kalau terisolir berarti ya sudah langsung ke lapangan gitu ya, mengamati tata guna lahannya, ini kan pemukiman di sini ya, ini lahan apa guys, kebun apa gitu ya, ini jalan gitu ya, nah, gitu ya. Kalau ini mudah dikit di logika lah gitu kalau ini. Nah ini sama juga, ini jenis-jenis media pembelajaran tadi hampir sama ya, ada visual, audio visual, multimedia, realita. Nah tadi ini realita tadi ya, nah, kenyataan fenomena langsung di lapangan. Nah, jadi kalau di kota-kota besar sih ini oke lah, ada multimedia audio apa sih yang nggak ada. Tapi kalau di daerah-daerah terpencil, kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Nomor 8, peta tematik ada A, B, C, D, dan E. Peta penggunaan lahan, peta jarak terhadap sungai, peta curah hujan, jenis tanah, kepadatan penduduk. Nah, melalui proses overlay, dapat dijadikan media pembelajaran yang menghasilkan informasi tentang bencana alam, erosi, banjir, longsor, gempa, puting beliung. Ini kayaknya bisa dipahami lah kalau untuk ini materi ke nyambung ke SIG ya, sistem informasi geografi, ada metode SIG itu overlay kan, tebang tinggi. Di sini ada peta tematik, kata kuncinya apa? Ada curah hujan, jenis tanah, jarak sungai. Nah, biasanya ini bisa diinterpretasi lah. Kalau ada sungai, curah hujan, ya pastinya berkaitan dengan fenomena banjir ya. Banjir ya, ya. Jadi ini kan overlay ya. Nah, ini tumbang ini. Ini ada beberapa peta tematik digabungkan sehingga melahirkan peta yang memuat informasi yang tepat. Nah, jawabannya banjir ya. Jadi ini ada curah hujan tinggi kan kalau sungainya meluap, kemudian penggunaan lahannya banyak pemukiman di pinggir sungai, padat ya, banjir lah jadinya, informasi yang akurat, yang utamanya ya. Nanti kata kunci yang lain bisa ganti, kalau erosi apa ya, jenis tanah, kemiringan, lereng gitu ya. Nah, gempa bumi, peta sebaran sesar, fault ya. Nah, jadi ada kata kuncinya. Kalau ada sungai-sungai itu biasanya banjir gitulah, banjir bandang gitu itu sungai. Oke ya, ini nggak terlalu susah kayaknya. Oke, ini sama juga ya. Nomor 9, media komunikasi dalam pembelajaran geografi yang dapat meminimalkan peran pendidik namun lebih mengaktifkan peran peserta didik dapat dan diperkaya tugas untuk berlatih. KKS, infografis, modul, handout, leaflet. Oke. Meminimalkan peran pendidik. Jadi kerja siswanya. Ya sudah. Kalau siswanya yang kerja berarti AKS. Ya.
Oke, lembar kerja siswa atau LKPD sekarang nih. Ada tujuannya, kan biasanya itu instruksinya apa, kita baca dulu, itu kan baru diperkaya dengan tugas-tugas di bawahnya pertanyaan ya atau apa untuk pelajaran gitu ya. Nah, kalau model handout itu lebih banyak enggak ya? Biasanya ini bukan ya. Jadi kalau LKS itu hanya beberapa lembar, tapi ada instruksinya gitu. Bisa jadi sebelum mengerjakan LKS bisa diminta membaca dulu buku halaman sekian gitu ya. Baru dia mengerjakan soal-soal di LKS. Ini sama juga jadi ini bahan teorinya tentang media ya. Baca lagi kuasai aja. Nomor 10, sumber informasi internet yang relevan digunakan dalam pembelajaran terkait materi real time. Real time itu yang nyata dan selalu update. Pengetahuan peta, persebaran fauna, dinamika atmosfer, karakter negara maju berkembang, dinamika hidrosfer. Oke, ini jawabannya apa coba? Satu, dua, tiga, empat, lima. Atmosfer. Ya. Real time. Atmosfer itu kan tiap hari berubah. Cuaca, waktu, ya waktunya kan hari ini jam sekian mendung, jam nantinya enggak. Coba aja lihat di Android kamu, ya, di tabel cuacanya. Pasti berubah-ubah ya kan indikatornya. Atau kamu bisa melihat di web-web cuaca BMKG itu kan dinamis ya, tiap detik, jam, tiap hari itu berubah. Real time kan? Nah ya, itu. Atau kamu bisa lihat software kayak NOAA gitu ya, kalau Amerika Serikat ada tuh nanti peta arus gitu ya, dan angin, peta atmosfer lengkap gitu. Ini real time ya. Jadi kalau kalau paling sederhana kamu cek aja Android. Android yang ada weathernya, aku weather ya, weather cuaca ya. Ada kan tiap menit, tiap jam ada kan, ada perubahan suhu malam siangnya, pergerakan anginnya berapa kilometer per jam hari ini, kondisinya berawan atau tidak, ada kan indikatornya di Android kamu tiap hari juga buka itu silakan ya. Itu real time. Ya, oke. Gimana paham atau tidak? Silakan dibaca-baca lagi ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran ya. Jadi yang tadinya masih tuing-tuing, sekarang ada mulai pencerahan sedikit, nggak apa-apa. Nanti semakin lama semakin akan mengetahui pola-pola soalnya dan diharapkan sih nanti soalnya nggak jauh beda gitu ya. Ini kan hanya prediksi ya latihannya, tidak tidak sama. Kan soalnya kan nggak tahu kita kayak gimana. Kita kan tugas kita cuma berlatih dari soal-soal yang ada sebelumnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.